Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Nyai Hj. Solihah Al-Wahid Hashim, tahun 1922 sampai tahun 1994, bukan sekadar tokoh perempuan dalam lingkup keluarga besar Nahdlatul Ulama, NU, tetapi juga seorang figur yang meninggalkan jejak amat berarti dalam kehidupan cucu-cucunya. Baginya, hidup adalah ladang pengabdian, baik kepada keluarga, masyarakat, maupun agama. Sosoknya yang penuh kasih, teguh pada prinsip, dan bijaksana dikenang oleh setiap cucunya dengan cara yang unik dan penuh emosi. Dalam kisah-kisah yang mereka sampaikan, tersimpan potret hidup sang eyang atau Nyai Hj. Solihah sebagai seorang perempuan yang kuat, pemersatu, dan inspiratif. Bagi Alisa Kotrun Nada Munawwaroh, atau Lisa, eyang adalah sosok yang tidak pernah memandang status sosial atau usia dalam berinteraksi. Eyang tidak pernah membeda-bedakan, beliau sering bersilaturahmi, bahkan kepada orang yang jauh lebih muda, kenang Lisa. Salah satu momen yang diingatnya adalah ketika Eyang menyambangi teman Lisa dari Jombang yang sedang berada di Jakarta. Usia teman tersebut seumuran dengan Lisa, tetapi Eyang tidak merasa sungkan untuk menemui terlebih dahulu. Bagi Lisa, inilah kunci mengapa begitu banyak orang mencintai Eyang. Ketika Eyang wafat, banyak orang dari berbagai kalangan berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir, sebuah bukti nyata bagaimana beliau memelihara hubungan baik dengan siapapun sepanjang hidupnya. Lisa juga mengenang perjalanan ke Madura bersama Eyang. Selama seminggu, mereka mengunjungi para kiai dan saudara-saudara di sana. Kalau menemui famili yang orang tuanya sudah meninggal, Eyang selalu bilang, "Aku ini anggaplah pengganti orang tuamu." Begitu dekatnya Eyang dengan orang-orang di sekitarnya, ceritanya. Dalam perjalanan itu, Eyang juga banyak berbagi cerita, mulai dari pengalaman semasa muda, hubungan dengan Bung Karno, hingga kritik-kritiknya terhadap beberapa kebijakan tokoh besar tersebut. Bung Karno kalau disambut ajudannya dengan mencium pipi, menurut Eyang, itu tidak pantas sebagai kepala negara, kenang Lisa. Kritik tersebut menunjukkan pandangan Eyang yang menuntut integritas tinggi dalam kepemimpinan. Zanuba Arifah Chafsaw, atau Yeni, mengenang Eyang dari sisi yang lebih personal. Ia mengenal sisi romantis Eyang dan Eyang Kakung, Kiai Haji Al-Wahid Hashim, yang sering diceritakan secara langsung. Eyang sering bercerita bagaimana mereka suka jalan-jalan ke Pacenongan naik becak, kata Yeni, yang merasa kisah cinta mereka begitu sederhana namun menginspirasi. Dari cerita Eyang, Yeni juga mengenal karakter Kiai Haji Wahid Hashim yang disiplin dan penuh kontrol diri. Beliau mengendalikan emosi dengan mengurai benang kusut. Itu cara melatih kesabaran yang unik, tetapi sangat mendalam, tuturnya. Selain itu, Yeni mengenang Eyang sebagai sosok yang memahami kebutuhan cucunya sesuai usia. Saat remaja, saya diberi hadiah kalung mahal. Rasanya sangat senang, ungkapnya. Perhatian Eyang tidak hanya kepada keluarga. Bahkan, ulang tahun anak sopirnya pun selalu diingat. Namun, perhatian tersebut selalu diimbangi dengan nilai-nilai agama yang kuat. Yeni masih ingat saat Eyang membagi-bagikan buku, Fasalatan, kepada cucu-cucunya sebelum wafat. Beliau ingin memastikan kami tidak melupakan salat, kata Yeni. Kepergian Eyang meninggalkan duka yang mendalam baginya. Saat menghadapi masalah berat, saya sering nyekar ke makam Eyang di pesantren Tebuireng, Jombang. Beliau tetap menjadi pelipur lara saya, ungkapnya dengan haru. Inayah Wulandari, atau Inai, melihat Eyang sebagai simbol perempuan kuat. Bagi saya, Eyang seperti Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia, novel karya Pramudia Anantatur, katanya. Gambaran tersebut tidak berlebihan. Eyang memang dikenal sebagai perempuan yang mandiri dan tegas dalam memegang prinsip hidup.
Salah satu pesan Eyang yang membekas di hati Inai adalah, kamu harus sayang pada saudara-saudaramu. Meski terlihat sederhana, pesan ini menurutnya sangat mendalam. Ketegasan Eyang terkadang disalahartikan sebagai sikap keras, tetapi bagi Inai, itu adalah bukti konsistensi Eyang dalam membimbing keluarga. Di balik ketegasannya, Eyang juga memiliki sisi moderat yang membuatnya begitu dicintai. Inai mengenang saat ia merengek meminta dibelikan petasan pada bulan Ramadan. Eyang malah membelikan saya yakin beliau tahu bahaya petasan, tetapi mungkin itu caranya untuk memberikan pelajaran langsung, ujarnya sambil tertawa. Bagi Inai, kebijaksanaan seperti inilah yang membuat Eyang selalu relevan di hati keluarganya. Irfan Ashari Sudirman Wahid, atau Ipang, merasakan kehilangan besar setelah Eyang wafat. Eyang adalah perekat keluarga. Tanpa beliau, fragmentasi mulai terjadi, bahkan di kalangan cucu, ungkapnya. Ipang mengenang betapa kuatnya pengaruh Eyang dalam menjaga keharmonisan keluarga besar. Pak Dur, Gus Dur, kalau Eyang masih ada, pasti lebih mendengar, katanya. Kehilangan figur pemersatu seperti Eyang menjadi kekosongan yang sulit diisi. Ipang juga menyimpan penyesalan mendalam. Sewaktu Eyang meninggal, saya ikut memandikan. Kalau boleh menyesal, saya sebenarnya sangat menyesal. Kenapa saya tidak ikut masuk ke liang kubur untuk mengumandangkan azan dan iqomah di dalam kubur Eyang, kenangnya. Ipang mengenang juga bahwa Eyang pernah berpesan, kamu adalah cucu dari 2 menteri agama, kamu harus bisa menjaga diri dari perilaku yang dapat mencemarkan nama kakek-kakek kamu. Ipang akhirnya memegang teguh sebuah prinsip, menjaga martabat keluarga lebih penting dari segalanya. Sementara itu, Abdul Aziz Wahid atau Aziz, mengenang Eyang melalui tradisi yang beliau jalani. Eyang selalu memberikan uang lebaran, bahkan 2 amplop. Itu besar sekali untuk ukuran saya waktu kecil, ceritanya. Eyang sangat menghormati tamu tanpa pandang bulu. Dari semua makanan, yang terbaik selalu disuguhkan, kenang Aziz. Sikap ini mengajarkan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Tradisi mengaji dan wirid yang dijalani Eyang juga menjadi inspirasi, meskipun tidak diajarkan langsung. Eyang yang sudah sepuh masih aktif di MPPPPP hingga akhir hayatnya, ujar Aziz kagum, menekankan dedikasi beliau dalam organisasi. Saat Eyang sakit, Aziz sering menengok sepulang sekolah. Kami ngobrol ringan, dan Eyang selalu berpesan untuk taat pada orang tua, tidak meninggalkan salat, dan rajin mengaji, kenangnya. Pesan-pesan sederhana ini tetap menjadi pedoman hidup yang berharga bagi keluarga. Nyai Hije, Solihah bukan hanya sosok yang dicintai, tetapi juga sumber pelajaran hidup yang tak ternilai. Dalam setiap cerita cucu-cucunya, tersirat betapa besar pengaruh beliau, baik sebagai pemersatu keluarga maupun sebagai teladan dalam memegang prinsip hidup. Kepergian beliau memang menyisakan ruang kosong, tetapi nilai-nilai yang beliau tanamkan terus hidup dan menjadi pelita yang membimbing keluarga besar Wahid Hashim hingga kini. Di hati cucu-cucunya, Nyai Hije, Solihah tetap ada, tidak hanya sebagai kenangan, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Kisah ini disarikan dari buku Solihah Wahid Hashim Muslimah di Garis Depan, sebuah biografi yang diterbitkan oleh Yayasan Kiai Haji Wahid Hashim pada Juli tahun 2001.